Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang kami alami hari ini, kami ditempa Tuhan untuk menjadi semakin kuat, kami semakin berharap kepada Tuhan, karena kehidupan kami hanya bergantung sepenuhnya kepadamu Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya yang dari Sydney, Esther, selamat bergabung ya. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana doa yang mengubahkan ya. Kita percaya bahwa setiap kita hari-hari ini hanya butuh firman ya. Beberapa saat banyak orang yang walaupun saya liburan ya, orang itu konseling tuh juga nggak libur saudara ya. Orang rata-rata bilang gini, Bu, saya ini ketakutan, saya ini takut ini ya. Kayak Roh Kudus itu mengingatkan saya seperti ini, mengapa mesti takut ya. Kan kita ini seharusnya posisi sebagai anak Tuhan, kita itu tidak layak untuk takut. Karena Tuhan itu berpihak buat orang benar. Jadi kalau ada masalah yang besar, itu jangan membuat kita takut. Setiap kali ada masalah yang besar, itu selalu pikirkan berkat yang besar. Jujur, karena orang takut itu karena memikirkan masalah itu bencana. Kalau kita punya Tuhan, saudara tahu sifat Tuhan itu apa? Punya belas kasihan, kehendaknya itu selalu yang terbaik. Sifat Tuhan yang lainnya apa saudara? Sifat Tuhan itu yang gak pernah berubah, tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Itu sifat Tuhan. Kalau kita hari ini ngalami masalah, yang dipikirkan masalah yang besar itu berkat yang besar. Karena kehendak Tuhan di balik semua keadaan yang buruk itu selalu yang terbaik. Dan tangannya selalu terbuka untuk menolong saudara dan saya. Dan dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Makanya orang benar hari-hari ini gak layak untuk takut. Siapapun kita. Kita ini gak boleh dibuat iblis gemetar. Banyak anak Tuhan ketika menghadapi jalan yang tertutup ya, kita justru makin gemetar. Nah, ini sudah kekalahan. Justru kita itu diingatkan Tuhan, buat apa takut kalau masalah itu mendatangkan kebaikan dan memberkati hidupmu di depan. Nggak layak kita ini takut saudara ya. Kalau kita hari ini percaya bahwa masalah itu mendatangkan kebaikan dan berkat, maka kita ini nggak layak untuk takut. Justru setiap kali saya belajar mempraktekkan firman, waktu iblis datang dengan banyak hal, saya cuman berkata, saya nggak pernah takut. Tuhan itu selalu punya kehendak yang terbaik buat hidup saya. Tangan Tuhan selalu terulur. Hari ini Tuhan juga punya belas kasihan buat setiap kita yang lagi mengalami masalah. Makanya langkah yang tertepat hari ini paling gampang itu berdoa. Nah, malam ini saya mau berkhotbah tentang doa yang mengubahkan. Banyak orang kalau saudara baca firman ya, ada banyak doa yang kadang-kadang doa ini nggak punya kuasa. Kita buka yang pertama, bagaimana doa yang tidak berkuasa. Yakobus 5 ayat 16a. Nanti kita bahas 3 ini. Doa yang mengubahkan itu jangan sampai doa kita itu salah saudara ya. Jadi hari ini kalau kita mau berdoa, lihat doa yang benar-benar punya dampak yang besar. Yang pertama yang tidak asing yaitu Yakobus 5 ayat 16a.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Artinya doa yang hari ini yang punya kuasa itu adalah doa orang benar. Tangkap ya, doa orang benar yang dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Yang pertama, doa orang benar. Yang kedua, yuk kita lihat. Ya, jadi orang benar. Jadi gini, kita ini nggak bisa berdoa yakin, tapi kita nggak jadi orang benar. Tangkap ya, kita nggak bisa hanya sekedar berdoa yakin, tapi ayat ini doa orang yang benar. Jangan dilupakan yang di depannya. Saudara cuman yakin tapi saudara nggak jadi orang benar. Itu pun doa itu nggak punya kuasa, saudara. Makanya doa orang benar. Tangkap ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana doa yang terhalang. Ya, yang pertama tadi doa yang tidak berkuasa itu karena doanya bukan doa orang benar. Yang kedua, doa terhalang. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Kita belajar. Kenapa? Karena doa ini penting. Doa ini langkah tertepat saat kita ada di dalam keadaan yang terjepit. Saudara percaya doa itu luar biasa, saudara. Makanya sebelum kita berdoa, kita harus tahu bagaimana doa yang punya kuasa dan tidak berkuasa. Doanya yang terhalang itu doa seperti apa? Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tangkap ya, saudara dan saya hari ini pastikan kalau kita mau doa itu tidak terhalang, Tuhan mau mendengar. Apa yang perlu saudara jaga yaitu hati. Kalau kita datang dengan Tuhan dengan sakit hati, maka doa kita akan terhalang. Jadi seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara perlu tangkap poin-poin ini, saudara, ya. Doa orang benar. Yang kedua, doa jangan dengan sakit hati, ya. Yang bisa menjaga hati supaya doanya tidak terhalang. Ada banyak doa yang tidak punya kuasa, ada banyak doa yang terhalang karena saudara belum jadi orang benar, makanya doanya tidak berkuasa. Yang kedua, kenapa doanya terhalang? Karena saudara hari ini niat jahat dalam hati saudara ada, pengen marah, rasa jengkel, sakit hati, itu niat jahat di dalam hati saudara. Orang kalau punya niat jahat, saudara tidak punya hati bisa mengampuni, maka doa-doa itu akan terhalang. Makanya kalau ada berdoa, ya saya kalau buat renungan pasti dimulai dengan hati. Karena ketika hati kita sudah tidak ada kepahitan, pemberesan bersih hati. Saudara percaya, saya pernah satu kali saya buat renungan. Pada waktu itu saya jengkel sama orang, jengkel sekali. Ya, saudara tahu, percaya nggak? Biasanya kalau saya buat renungan dengan hati yang beres, 30-45 menit fokus itu selesai, saudara. Maksimal 1 jam itu fokus. Tapi ketika saya tidak bisa menjaga hati, walaupun mungkin saya sudah berdoa, Tuhan saya mau buat renungan, kasih hikmat ya, mungkin itu sudah saya lakukan. Tapi ketika saya menulis memulai awal dengan hati, tapi senyatanya saya tidak bisa mengampuni seseorang, tidak bisa melepaskan hati, saya jengkel. Saudara tahu, buat renungan itu sampai 1 jam, tidak ada loh saudara yang keluar kata-kata, bener-bener stuck saudara, kayak mau ngomong apa nggak bisa. Saudara tangkep ya, makanya Tuhan melihat hati itu luar biasa.
Sekalipun kita sudah berdoa, tapi kalau benar-benar hatimu ada niat jahat, kotor, maka semuanya itu akan terhalang. Makanya pentingnya menjaga hati. Makanya kalau saya buat renungan, itu selalu saya awali dengan hati, saudara. Karena kalau saya mengawali dengan hati, itu awal dimana ketika hati saya sudah benar-benar dijaga, maka yang mengalir itu karunia hikmatnya Tuhan. Sama ketika kita berdoa, maka yang berdoa, waktu kita berdoa, maka Tuhan itu benar-benar doamu itu sampai di hadirat Tuhan. Tangkap ya. Yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi ada 3 doa. Yang pertama, doa yang tidak berkuasa, ya. Yang kedua, doa yang terhalang. Yang ketiga, doa yang tidak terkabul. Lihat ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tangkap saudara. Inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tangkap saudara. Hari ini pastikan 3 hal. Ada doa yang tidak berkuasa, doa yang terhalang, yang ketiga doa yang tidak terkabul. Doa yang tidak berkuasa karena bukan doa orang benar. Tangkap ya. Yang kedua, doa yang terhalang karena doa yang ada niat jahat di dalam hati. Doa yang tidak terkabul karena ketika kita meminta sesuatu bukan menurut kehendaknya. Kenapa saya sering ajari buat kita semua, kalau doa ndak usah minta-minta, sudah. Pastikan doa gini aja, Tuhan, jadilah kehendakmu atas rumah tanggaku. Tuhan, jadilah kehendakmu atas keuanganku. Itu lebih dikabulkan daripada saudara ngatur Tuhan. Tuhan, tokoku buatan omsetnya naik lah Tuhan, 50%, 60, 70 Tuhan. Tuhan, suamiku bawa pulang Tuhan tahun ini Tuhan, bla bla bla. Anak-anakku Tuhan, atur. Saudara tidak berhak loh mengatur Tuhan. Karena kita percaya, makanya doa itu sepanjang ngomong simple. Saya nggak pernah doa aneh-aneh. Saya cuma bilang ini, Tuhan, kalau memang kehendakmu ini, aku dengar berita buruk, jadilah kehendakmu. Justru ketika doa kita itu jadilah kehendakmu, maka itu doa yang dikabulkan. Seringkali kita berpikir doa itu panjangnya, minta list doanya, minta ini. Enggak. Kalau saudara memang butuh rumah, saudara ngomong aja, Tuhan, jadilah kehendakmu atas rumahku. Kalau Tuhan mau kasih aku rumah, ya caramu ajaib. Wong saya juga nggak punya uang Tuhan untuk beli rumah. Saudara percaya ada banyak kesaksian orang yang nggak banyak menuntut Tuhan, malah diberikan. Ya, saya bersyukur beberapa saat saya juga mendengar kesaksian seseorang yang diberikan Tuhan rumah dengan cara yang ajaib, saudara. Dia nggak pernah minta-minta, malah Tuhan itu kasih yang bukan biasa-biasa, tapi kasihnya itu yang spektakuler. Sampai kalau dia mikir itu nggak mungkin dengan kekuatannya, dengan kemampuannya bisa beli rumah sebagus itu, saudara. Tapi yang namanya Tuhan, karena melihat hati, melihat orang benar yang berdoa, dan doanya itu selalu tidak banyak bertele-tele ngatur Tuhan, dia selalu berkata, jadilah kehendakmu. Itu malah doanya dikabulkan. Doanya sudah punya kuasa, doanya tidak terhalang, doanya dikabulkan. Tangkep ya saudara. Makanya ini kekuatan buat kita yang hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan. Doa itu jangan dianggap sepele. Ya,
Saya pernah kesaksian itu sudah lama, saudara. Saya itu suatu kali, ya ini kesaksian dikit aja, itu sudah terjadi pada waktu itu. Saya itu cuman bilang gini, Tuhan, saya itu pernah satu kali kayak dikasih Tuhan penglihatan. Ini benar dan nyata, saudara ya. Itu jemaat Victory yang lama itu pasti tahu pengalaman, karena saya sudah kesaksian beberapa tahun yang lalu. Suatu kali saya mendapat penglihatan, ya penglihatan itu kayak saya itu diberi Tuhan itu sesuatu lahan kayak kok bagus gitu ya. Sementara kalau diukur dari kemampuan saya hari itu yang baru ngalami badai petir dalam rumah tangga saya, bukan badai lagi, petir, saudara. Saya yang lagi ambruk-ambruk, saya bilang gini, aduh Tuhan, boro-boro Tuhan, seperti yang saya lihat, wong hari ini aja suami saya sudah konslet, saya bilang gitu. Siapa yang mau kasih saya? Saudara percaya nggak percaya? Saya cuman nggak pernah ngomong, saya lupa dengan apa yang Tuhan kasih penglihatan. Saya cuman hari itu saya cuman berkata, jadilah kehendakmu. Kalau Tuhan mau kasih, ya it's okay. Tapi kalau Tuhan berencana yang lain, ya it's okay. Setiap kali dengan berdoa seperti itu, saudara percaya apa yang saya lihat, apa yang saya lihat dari penglihatan itu, Tuhan kasih loh. Saya itu sampai hari itu pada waktu saya mendapat yang seperti saya dalam mimpi, saya bilang gini, kok bisa ya? Kok bisa? Itu nggak masuk akal, kok bisa? Apakah dengan kemampuan saya nggak mampu, saudara? Kok bisa? Jujur hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan, kita ini punya kemampuan doa yang luar biasa. Makanya iblis paling takut kalau anak Tuhan dalam keadaan masalah besar, dia mulai melipat tangan. Iblis paling takut. Ya, iblis itu gemetar kalau lihat anak Tuhan yang mulai dalam keadaan panik. Dia tidak mau panik, dia tidak mau stres, tapi mengambil langkah yang tertepat, yaitu segera melipat tangan. Maka iblis itu gemetar. Kenapa? Karena doa, kalau saudara mengerti kuasa doa orang benar, besar kuasanya, doamu tidak terhalang ketika hatimu benar-benar bersih, dan doamu dikabulkan. Kalau engkau berdoa tidak banyak menuntut Tuhan, maka kita akan lihat doa berkuasa, doa yang tidak terhalang, doa yang dikabulkan. Saudara bisa bayangin ya, kekuatan doa itu dahsyat loh, saudara. Makanya yuk kita mau praktek hari ini. Semakin tidak banyak nuntut Tuhan, semakin cepat dikabulkan. Semakin hari ini hatimu bisa engkau jaga, semakin doamu tidak terhalang. Semakin engkau menjadi orang benar, doa-doamu itu semakin punya kuasa. Itu sebabnya kita lihat satu persatu bagaimana doa yang berkuasa. Yuk kita lihat dari Markus 1 ayat 40 sampai 42. Yuk kita baca sama-sama ya. Hari ini praktekkan, saudara. Di masa sukar kita sudah diberi tip sama Tuhan. Rugi kalau tip ini saudara tidak pakai, karena ini tip yang paling tepat, tertepat, yang termurah, yang tidak perlu saudara naik ke bukit, ke gunung-gunung cari pertolongan orang ya, orang dewa-dewa, semedi, atau saudara cari pertolongan ke orang pinter ya, ke gunung-gunung mana, Gunung Kawi atau mana. Saudara tidak perlu cari seperti itu. Saudara sendiri punya kekuatan doa yang dahsyat, saudara. Yuk kita lihat bagaimana doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Itu lihat Markus 1 ayat 40 sampai 42. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta, lihat ya, orang sakit kusta itu sudah parah. Zaman dulu kalau sakit kusta itu kayak HIV, yang yang sudah dieliminasi, yang orang tidak mau deket-deket ya, seperti aib bener-bener. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, datang kepada Yesus itu sambil berlutut.
Makanya doa orang benar yang besar kuasanya, bila yakin didoakan besar kuasanya, dia datang sambil berlutut di hadapannya dan ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini dicontoh, saudara. Apa yang dilakukan seorang yang sakit kusta 41. Makanya tadi saya berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42, tidak lama saudara, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saya percaya orang sakit kusta tidak mungkin tahir kalau dia bukan datang dengan sikap yang benar dan dengan yakin. Saudara, apa yang dilakukan? Hari ini percayalah, mungkin kita ngalami penyakit kusta, pergumulan sakit kusta yang sudah bertahun-tahun. Saudara ngalami keadaan yang tersulit hari ini. Saudara ngalami jalan yang tertutup tembok tebal. Saudara ngalami keadaan yang sudah tidak ada solusi jalan keluarnya. Kita percaya ada 3 hal yang dilakukan hari ini. Yuk, doa orang benar bila dengan yakin. Datang dengan rendah hati. Saudara percaya hari ini orang yang datang dengan rendah hati, ya, dia sampai berlutut. Kita percaya itu doa, itu sikap yang benar. Hari ini pastikan kita ini cuma seorang hamba. Saudara datang dengan rendah hati kepada Tuhan, ya, bukan dengan marah, bukan dengan emosi. Yang kedua, yaitu orang benar itu selalu memohon. Kalau kita memohon sesuatu dengan Tuhan, itu dengan ucapan syukur. Datangnya dengan rendah hati, Tuhan, ya, mulai praktek saudara. Aku cuma seorang hamba. Aku tahu hari ini aku ngalami badai yang besar. Aku tetap mengucap syukur karena aku percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, yaitu berserah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya, berserah pada kemampuan Tuhan, itu doa orang benar. Saudara percaya ada satu kata yang Tuhan sampai tergelak belas kasihannya ketika orang ini berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya berserah. Berserahnya pada kemampuan Tuhan. Sudah Tuhan, kalau Tuhan mau aja aku sembuh. Nah, itu dipraktekkan saudara. Orang benar pasti punya kerendahan hati. Itu datang dengan rendah hati, memohon dengan ucapan syukur. Yang ketiga, yaitu berserah pada kemampuan Tuhan. Saudara percaya hari ini kalau kita mau datang seperti orang yang kena kusta, kita ini jadi doa orang benar besar kuasanya. Itu tadi, Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya tiap kali kalau saudara datang, Tuhan, aku ini cuma seorang hamba. Aku bersyukur kok Tuhan, walaupun yang aku doakan suamiku tambah parah, tambah ndak pulang rumah, tokoku aku doakan tambah sepi, ya aku mengucap syukur. Aku sudah berserah kok. Kalau Tuhan mau buat tokoku rame, ya tokoku rame. Tapi kalau belum, ya aku tetap mengucap syukur dan aku sudah berserah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Kehendaknya selalu yang terbaik dan tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Saya percaya kalau Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, saudara datang dengan rendah hati, saudara memohon dengan ucapan syukur dan saudara berserah kepada kemampuan Tuhan. Kalau engkau mau, engkau pasti dapat memberkati usahaku. Kalau engkau mau, engkau pasti dapat memulihkan rumah tanggaku. Kalau itu yang saudara lakukan, percayalah, malam ini juga Tuhan yang sama,
dia tergerak oleh belas kasihannya dan dia mau terbuka tangannya untuk menolong saudara dan saya, dan dia punya kehendak yang terbaik bahwa dia mau menyembuhkan saudara dan saya. Percayalah, malam ini juga Tuhan yang sama sedang bergerak saat kita praktek seperti orang yang sakit kusta. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Orang kalau yakin, orang tidak akan marah, orang tidak akan ngatur Tuhan. Dia pasti rendah hati mengucap syukur dan berserahnya sudah. Tuhan, kalau engkau mau, aku pasti sembuh. Tuhan, kalau engkau mau, jadilah engkau mau, aku pasti dapat pekerjaan. Tuhan, kalau engkau mau, semuanya berbalik kepada berserah. Kalau engkau mau, bukan apa yang kita mau. Kalau engkau mau berkati aku, ya aku pasti dapat berkat. Kalau engkau mau memulihkan rumah tanggaku, ya rumah tanggaku pasti pulih. Mulai dipraktekkan. Ini doa orang benar. Tangkep ya saudara. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, kita ingat ya, poin yang paling penting, Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan dia mau menyembuhkan, memulihkan saudara dan saya karena kehendaknya selalu terbaik di balik yang terburuk dan tangannya mau diulurkan. Itu sifatnya Tuhan. Makanya hari ini tidak ada alasan untuk saudara gemetar melihat musuh yang ada di depan saudara. Musuhmu seperti Goliat. Hari ini keadaan hidupmu, hari ini masalah yang membuat engkau begitu ketakutan adalah masalah yang membuat hari-hari ini seperti petir. Badainya besar Bu Eli, ndak usah takut. Kita punya satu cara, ndak usah cari cara ya. Cara ke Gunung Kawi kemana, minta bantuan siapapun, orang yang lebih kaya untuk segera memberikan pinjaman online. Tapi kita lupa bahwa Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan. Waktu kita mencuri hatinya Tuhan dengan datang dengan rendah hati, memohon dengan ucapan syukur dan berserah kepada apa yang kemampuan Tuhan yang mau. Tuhan, engkau mau, aku percaya, aku pasti sembuh. Waktu itu terjadi, percayalah, langkah profetik Tuhan yang sama juga akan melakukan. Aku tergerak oleh belas kasihan dan aku mengulurkan tanganku menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu lenyaplah penyakit kusta. Amin saudara. Saya percaya ada banyak orang yang hari ini tidak tahu cara menyembuhkan penyakit kusta. Mungkin kita dalam posisi tidak tahu lagi caranya untuk bisa keluar dari masalah. Ada banyak orang yang sudah mentok. Saya bersyukur ya, beberapa hari ini ada orang yang konseling. Bahkan saya dengar di Jepang ya. Saya melihat bagaimana saya pernah konselingi orang dan orang ini berkata, Bu, terima kasih saya sudah pulih. Saya tahu pada waktu di titik-titik di mana dia mengalami depresi berat. Dan saya tidak sangka kalau saya bisa ada di Jepang itu, dia bisa ngomong, Bu, saya sudah pulih ya. Dan saya juga berapa hari yang lalu dia berkata ada seorang ibu. Saya tuh sampai bilang gini, Tuhan, ada banyak orang yang pulih yang tidak lapor ke saya, tidak menjadi masalah, tapi itu membuat sukacita ya. Dia bilang ini, Bu, rumah tangga saya juga sudah pulih, sekarang saya dipulihkan dengan anggur yang manis berkat khotbah-khotbah Ibu. Sekarang saya melayani Tuhan. Ada banyak orang-orang yang dikirim, Bu Eli, katanya orang-orang yang mengalami hal yang sama, ternyata saya bisa menguatkan. Saya percaya orang yang radikal pertobatannya itu pasti dikirim banyak jiwa-jiwa sama Tuhan. Tapi kalau abal-abal, setengah-setengah abu-abu, nggak mungkin. Di akhir zaman Tuhan lagi cari orang yang radikal. Makanya kita hari ini yuk radikal aja di dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh. Kalau kita sudah radikal, kita sungguh-sungguh, maka kita jadi orang yang dipilih Tuhan. Itu yang pertama. Doa yang menjaga hati yang gimana saudara? Yuk kita baca ya, seperti renungan saya kemarin di Mazmur 37 ayat 37 dan 39. Baca 37. Bagaimana yang kedua, yaitu doa yang terhalang ya.
Jadi hari ini percayalah, jangan sampai kita mengotori hati. Buka Mazmur 37 ayat 37. Kemarin saya sudah buat renungannya. Perhatikanlah orang yang tulus. Lihat ya, hatinya tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur. Jujur itu artinya bersih, saudara. Sebab pada orang yang suka damai, hati yang suka damai, akan ada masa depan. Wow. Hari ini pastikan di Mazmur 37 ayat 37 itu jadi pegangan. Makanya saya konselingi ibu-ibu dalam rumah tangga, baik bapak-bapak juga. Kalau kepingin lihat masa depan, kalau kepingin doanya tidak terhalang, apa yang mesti dilakukan sebagai istri penolong? Yang pertama, hatimu itu harus tulus. Sudahlah, suamimu tidak tulus, tidak apa-apa. Waktu kita tulus mengasihi pasangan kita apa adanya, senyatanya kita ini sedang membuka doa kita itu tidak terhalang. Tapi kalau kita ini hitung-hitungan ya, kalau kamu tidak berubah aku akan nuntut cerai, itu orang yang tidak tulus. Kalau kamu nyakiti saya terus sampai tahun ke-5, maka aku akan membalas juga, itu orang yang tidak tulus. Orang kalau hari ini bisa berbuat jahat, membalas perbuatan jahat, itu orang yang tidak tulus, saudara. Waktu kita dibalas baik, kita baik. Tapi waktu kita diberlakukan jahat, kita juga membalas. Maka itu orang yang tidak tulus. Makanya firman ini direnungkan, saudara. Orang kalau istri itu kalau tulus ya, dan orang lihatlah kepada orang yang jujur. Orang jujur itu pasti bersih hatinya. Sudah tulus hatinya bersih, tidak sakit hati, tidak marah, tidak jengkel. Ya walaupun difitnah teman baik, kita juga hari ini bisa menjaga hati yang jujur ya. Hati yang hari ini yang bersih, dan bahkan hati kita itu suka damai. Kita itu tidak suka pertengkaran. Orang kalau suka damai, sebelum ribut, undurlah sebelum perbantahan terjadi. Orang seperti ini tanpa sadar, walaupun kelihatannya seperti keset, tapi orang yang tulus, orang yang bersih hati, dan orang yang suka damai, hatinya suka damai, itu adalah orang yang akan melihat doa-doanya tidak akan pernah terhalang. Sampai firman Tuhan berkata ada masa depan. Hari ini pastikan kita yang sebagai anak Tuhan, apalagi istri, yuk bangun loh sikap hati ini. Waktu saya mengerti firman Tuhan tuh bilang gini, ingat ya sebagai istri, kalau kamu kepingin diberkati, kamu punya masa depan sampai keturunanmu, kamu ndak usah lihat suamimu. Mulai hari ini 3 hati ini yang dijaga. Hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suka damai. Kalau kamu suka ribut, doamu nanti terhalang. Kalau kamu suka sakit hati, doamu juga terhalang. Kalau hatimu tidak tulus mengasihi suamimu, bukan apa adanya tapi ada apanya, doamu juga terhalang. Contoh, kalau dulu suami saya bisa kasih kebutuhan saya, Bu Eli, sekarang uang belanja dikurangi, juga berkurang cinta saya. Nah ini orang yang tidak tulus, saudara. Hati-hati. Makanya siapapun saudara dan saya, kalau mau lihat masa depan, ini firman loh yang ngomong, tidak main-main. Coba kalau saudara renungkan Mazmur 37 ayat 37, perhatikan orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, dan kepada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Ini kaitannya dengan hati, saudara. Bayangin firman aja sampai ngomong akan ada masa depan. Doa-doamu juga tidak akan terhalang. Coba engkau jadi seorang istri yang tidak tulus, hatimu kotor, hatimu tidak suka damai, kira-kira doamu bisa terhalang nggak? Jelas. Makanya hari ini yuk semakin kita mengerti firman, kita lakukan sebagai istri. Sudah doanya nggak terhalang, masa depannya dijamin lagi. Kalau masa depan berbicara apa? Anak cucu. Makanya nggak usah takut
Ya, jangan sampai hari ini doa-doa kita terhalang karena kita ini nggak bisa jaga hati. Hatimu hari ini nggak tulus, hatinya kotor, nggak suka damai, maka kita nggak punya masa depan dan doa-doa kita itu akan terhalang. Makanya hari ini yuk, apapun pasangan kita, yuk jangan sampai kita mengotori hati. Setiap hari ya, ibu-ibu dipraktekin, bapak-bapak juga praktek. Mulai hari ini gampang kan doanya? Yang pertama tadi apa? Datang dengan rendah hati. Tuhan, aku datang, aku ini cuman seorang hamba. Walaupun keadaanku tambah sulit, aku cuman bersyukur kok Tuhan. Dan aku sudah berserah kepada apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau memberkati aku, ya jadilah apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau memberkati, memulihkan rumah tanggaku, ya rumah tanggaku pulih. Kalau Tuhan mau berkati tokoku, ya tokoku rame. Itu yang dilakukan hari-hari ini. Di samping kita tidak mau kan doa kita terhalang. Nah, ayo kita mulai semua bersih-bersih hati. Jadilah seorang istri yang tulus, yang bersih, yang suka damai. Jadilah seorang suami juga yang tulus mengasihi istri. Hatimu juga hari ini tidak usah kepahitan, tidak usah marah dengan istri. Mengasihi istri juga cinta damai. Suami-suami yang lagi stres, depresi pekerjaannya, kalau kepingin pekerjaannya diberkati, cintai istri-istri ya. Cintai istri, cintai anak. Bangun hati yang benar-benar, hati yang bersih, hati yang tulus mengasihi istri. Yaitu yang ketiga, hati yang cinta damai. Nggak usah istri dijadikan bahan apa ya, amarah. Itu artinya pelampiasan ya. Istri nggak salah, gara-gara stres istri disalahkan. Kalau suami-suami juga kepingin diberkati, doanya nggak terhalang, maka ketika suami juga bisa mengasihi istri tulus ya, jaga hati juga hatinya suka damai, ndak suka bertengkar, ndak usah bingung. Percayalah, apa yang hari ini usahamu sepi, pekerjaanmu tertutup, akan terbuka karena berkat itu akan ada. Kalau firman berkata doamu ndak terhalang, masa depanmu ada. Berarti seorang suami, bayangin ya, kalau suami istri dua-duanya bisa jaga hati, itu bayangin kalau berdoa itu powerful loh saudara. Bayangin kalau istri suami, saudara, sayangnya yang terjadi banyak suami istri walaupun mengadakan mesbah, tapi hidup rumah tangganya cekcok mulut ya, debat, bertengkar, sakit hati, saling bales, yang satu selingkuh, yang satu selingkuh. Itu semua yang membuat doa-doamu terhalang, masa depanmu juga terhalang. Yuk suami istri khususnya, kalau usahamu lagi sepi, apa yang jadi pergumulan, saudara kepingin lihat solusi yang terbaik mulai hari ini. Dari sikap hati, sikap orang benar, dan yang ketiga yaitu ya. Jadi apa saudara, ingat ya, doa orang tulus, jujur, dan suka damai ya. Itu yang harus dijaga. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau kita hari ini hati kita gembira ya, dengan benar-benar bisa menjaga hati, percayalah doa-doamu itu pasti tidak akan terhalang. Yang terakhir, nah bagaimana yang terakhir ya? Kehidupan doa yang dikabulkan. Buka Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Bisa dipraktekkan langsung ya. Saudara percaya setelah firman khotbah ini saudara bisa praktek, setiap hari praktek ya. Setiap hari praktek. Yang minggu lalu juga bisa dipraktekkan juga laut terbelah ya. Laut terbelah itu dipraktekkan saudara, enggak usah takut ya, berdiri tegap, lihat keselamatan, itu praktekin. Kalau kita praktek ini, kita punya kekuatan praktek. Bagaimana kita hari ini ndak perlu takut, dan di samping praktek yang laut terbelah dan praktek kuasa doa, maka saya percaya hidupmu hari ini akan melihat buah-buah. Satu pintu itu pasti membuka banyak pintu. Jangan pernah takut. Tuhan mau buktikan kuasanya. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang sudah putus asa. Ibu ini bilang gini, Bu, saya ini sudah tidak punya dasar berharap. Saya ini sudah diperlakukan seperti Bu Ren aja kalah. Bu Ren itu pembantu saudara ya. Suami saya itu ketat
keterlaluan, saya bilang keterlaluan baiknya, Bu, sudah sabar. Ibu ndak usah takut. Hari ini ibu punya kuasa. Ibu percaya kalau kita ada Tuhan di pihak kita. Ibu jangan putus asa. Ibu jangan mengambil langkah yaitu pengen mati rasanya dengan masalah. Ibu salah besar. Percayalah hari-hari ini laut itu bisa terbelah. Hanya dengan apa? Kita ndak usah takut. Kenapa lautnya ndak terbelah? Karena ibu takut terus. Ibu jangan takut. Mulai hari ini jangan takut. Ndak layak sebagai anak Tuhan itu hidup dalam ketakutan. Ndak boleh, saudara. Yang namanya orang benar itu hari-hari ini please jangan hidup dalam ketakutan. Sekalipun realitamu menakutkan, laut belakang tentara Firaun menakutkan, tapi kita tidak layak. Kenapa? Karena Tuhan yang berpihak, Tuhan yang berperang buat saudara dan saya, itu adalah Tuhan yang bertindak, itu Tuhan yang hebat. Tangkep ya, Tuhan yang berpihak, Tuhan yang berperang, Tuhan yang hari ini bertindak buat saudara dan saya, itu Tuhan yang dahsyat. Jadi tidak ada alasan takut. Kalau kita takut, kita mulai ingat, iya ya, Tuhan yang berpihak buat saya kan Tuhan yang besar. Tuhan yang berperang buat saya juga Tuhan yang besar. Tuhan yang bertindak membela kebenaranku, keadilanku yang diperlakukan tidak adil juga Tuhan yang besar. Tidak ada alasan takut. Nah, Yakobus 4 ayat 3, ayat yang terakhir. Yuk kita baca. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Lihat ya, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hari ini ternyata doa itu bisa salah. Yang diminta itu kalau memuaskan hawa nafsu. Makanya ya 1 Yohanes 5 ayat 4, doa yang dikabulkan itu doa yang bagaimana saudara tadi? Yaitu doa minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau mau dikabulkan, jangan sampai ngatur Tuhan. Nafsu kita, Tuhan aku mau biar itu dibalas itu. Hari ini dibalas. Enggak, saya mulai ngajari buat ibu-ibu yang lagi mendoakan wanita tobat suamimu. Enggak usah dengan sakit hati. Saudara tahu, saya beberapa hari ini diajari tips sama Tuhan. Doa yang baik, yang enggak lagi menghabiskan hawa nafsu. Berdoanya bagaimana? Tuhan, taruh hati suamiku belas kasihan supaya ada pada hidupku. Ya, di samping suamiku cinta Yesus benci dosa, taruh hatinya belas kasihan. Nggak usah doa itu Tuhan beri pukulan hajaran supaya suamiku kapok, beri didikan kepada pelakor supaya kapok. Enggak, mulai hari ini doakan yang baik. Tuhan, taruh hati belas kasihan suamiku terhadap aku, taruh hati wanita tobat untuk belas kasihan terhadap aku. Enggak apa-apa, itu doa yang baik. Saya percaya kalau Tuhan juga penuh belas kasihan, kalau orang bisa belas kasihan sama kita, kira-kira suami kita berubah nggak? Apa yang mungkin wanita tobat ya, saya salah satunya beberapa jam yang lalu sebelum live saya dapat kabar saudara ya, ada seorang ibu yang memang saya lihat ibu ini totalitas menjalani proses dan dia berdoa buat wanita tobat itu juga tulus ya, sampai dia kirim fotonya wanita tobatnya itu sekarang jadi orang yang sukses dan sekarang wanita tobat bisa pulih sama suaminya kembali, rumah tangganya dikembalikan dengan suaminya sehingga suaminya kembali. Tangkap ya saudara. Makanya kalau doa kita baik dari hati yang baik, bukan ngutuk-ngutuki, kapok biar kapok, itu dilihat dari hati. Yuk ibu-ibu, bapak-bapak, kalau doain istrinya yang lagi kabur, mulai sekarang ndak usah ngatur Tuhan. Tuhan, taruh belas kasihan suamiku terhadap aku, istriku terhadap aku, anak-anakku terhadap aku. Doa seperti itu akan mengubahkan belas kasihan. Saya percaya kalau wanita tobat itu punya belas kasihan, dia akan kembalikan suamimu ke dalam tangan saudara. Tangkep ya. Makanya yuk hari ini kita berubah aja, jangan hawa nafsu. Sesuai nafsu kita nanti doanya terhalang. Nah, hari ini yang pertama, bagaimana doa itu bukan sesuai hawa nafsu kita, kehendak kita. Yang pertama, berdoa dengan bersungut-sungut itu tidak boleh. Itu doa hawa nafsu.
Ya, yang kedua, berdoa memaksa waktunya Tuhan dan caranya Tuhan, itu tidak boleh, saudara. Itu nafsumu sendiri. Yang ketiga, berdoa mengancam Tuhan, itu lebih lagi, itu kurang ajar, ya. Itu hawa nafsu. Jujur, kalau kita berdoa yang dikabulkan itu doa yang kehendaknya Bapa. Dan doa yang tidak sesuai hawa nafsu kita, yang pertama, berdoanya tidak dengan bersungut-sungut, berdoanya tidak maksa waktu dan caranya Tuhan, berdoanya tanpa mengancam Tuhan. Gimana Bu Eli doa yang jadilah kehendakmu? Ya sudah, doa dengan 3B, doa dengan bersyukur, doa dengan beriman, doa dengan berserah. Gampang ya? Doa dengan bersyukur, beriman, berserah. Tidak boleh bersungut-sungut, itu hawa nafsu kita. Tidak boleh paksa waktu dan caranya. Tuhan besok aja, Tuhan besok. Enggak, itu hawa nafsu kita. Yang ketiga, tidak boleh doa ngancam Tuhan. Hari ini yuk, kita semua sudah punya tip berdoa. Mulai malam ini tinggal dipraktekkan. Setelah praktek belah laut, ya, praktek belah laut, setelah itu kita praktek doa. Wow, kita punya tip. Jadi hari ini dengan tip ini saya berharap ya kita semua, nanti next saya akan khotbah tentang bagaimana kuasa firman ya. Nanti next berikutnya. Jadi ini sinergi antara firman, doa, dan langkah iman. Iman, doa, dan firman. Ini sinergi kok saudara. 3. Yang Musa belah laut itu iman, langkah iman, profetik. Walaupun laut di depan, dia sudah percaya ya, langkah iman. Musa itu kalau nggak ngambil langkah iman, dia nggak akan pernah mau ikut apa yang jadi Tuhan. Suruh pokok laut ya, suruh tongkatnya terulur, dia nurut. Secara akal nggak mungkin hari ini. Makanya iman, doa, dan firman itu satu kekuatan sinergi. Saudara tinggal praktekkan satu nanti ya. Firman hari ini sudah punya dua tips ya, iman dan doa. Jadi sekali lagi yuk direview. Doa itu ada doa yang berkuasa ya. Doa yang berkuasa itu bagaimana? Yaitu doa yang datang dengan rendah hati, memohon dengan ucapan syukur, berserah pada kemauan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau, aku tahu rumah tanggaku pasti pulih. Kalau Engkau mau sembuhkan aku sembuh. Kalau Engkau mau berkati aku pulih. Aku diberkati, aku bisa beli rumah, dan sebagainya. Yang kedua, doa yang hari ini yang tidak terhalang, yaitu kita harus menjaga hati yang apa? Tulus, bersih, suka, damai. Yuk praktek itu. Makanya jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah denger ini, rumah tangga nggak bakal cekcok. Lah kalau memang sudah kerjaan sepi, makin cekcok, doanya makin terhalang. Makin usahamu sepi, jalanmu buntu, ndak ada kerjaan. Coba mulai dibangun. Hati ini langsung ya, suami istri berpelukan, doa sepakat, suami istri saling menopang, ndak usah ribut, ndak usah saling menyalahkan. Gara-gara kamu usaha kita bangkrut, gara-gara kamu investasi. Sekarang gimana? Ndak usah. Ya, mulai istri dan suami saling menjaga hati ya. Hatinya harus tulus. Suami-suami nggak usah marahi istri nggak usah caci maki suamimu. Doanya hatinya harus bersih dan suka damai. Percayalah, doamu nggak terhalang. Masa depan sampai anak cucumu Tuhan sediakan. Yang ketiga, doa yang hari ini apa saudara? Doa yang dikabulkan, jangan hawa nafsu ya. Doanya dengan beriman, bersyukur, dan berserah ya. Jangan bersungut-sungut, jangan paksa waktu dan caranya Tuhan, jangan mengancam Tuhan, itu hawa nafsu. Maka doa kita jadi terhalang. Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara dan saya tinggal praktek doa. Yuk, kalau kita sudah praktek doa, nanti lihat di masa-masa sukar, saudara tidak perlu takut ya. Ada Tuhan yang 3 hal apa?
Tuhan itu selalu tergerak oleh belas kasihan, Tuhan itu selalu terulur tangannya, dan Tuhan itu selalu punya kehendak yang terbaik. Jadi kalau kita doa, hati-hati ya, karena firman Tuhan itu sudah kasih batasan doa orang benar, doa yang tidak terhalang, doa yang dikabulkan. Itu sudah ada batasannya. Makanya kita harus jadi orang benar, harus bisa jadi orang yang bisa menjaga hati, doa yang bukan sesuai hawa nafsu kita. Ya, 3 hal ini akan dipraktekkan. Saya percaya nanti setelah ini akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang melihat sekalipun hari ini masalahmu belum diselesaikan. Kita percaya siapa yang ada di ruang tunggunya Tuhan, jalani, nikmati, syukuri sampai waktunya Tuhan. Saya ulang kembali, ini penting. Siapa yang ada duri dalam daging, nikmati aja kasih karunia Tuhan. Kita ini kalau Tuhan bilang ini cukup kok kasih karuniaku, saudara ndak akan ngalami melampaui kekuatan ya. Saya bisa hari ini itu cuman hidup dari kasih karunia. Bayangin kalau Tuhan sudah bilang cukup kasih karunia. Saya nikmati kasih karunia Tuhan itu dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Kalau enggak bakal kuat saudara. Tapi ketika saya berjalan menikmati kasih karunia, wow, Tuhan itu keren saudara ya. Yang hari ini masih suami-suami istri masih dikeraskan hati seperti Firaun, jangan sakit hati, jangan marah ya. Tetap hari ini sabar menantikan waktunya Tuhan, seperti seorang Musa yang hari ini dipercaya untuk membelah laut, tangannya terulur, angkat imanmu kepada Tuhan ya. Berserah aja kepada Tuhan. Hari ini tidak usah takut apapun yang terjadi. Yang penting hari ini kita punya iman, kita punya doa ya. Next saya akan bahas tentang bagaimana firman, kekuatan firman ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa sama-sama. Saudara yang punya pergumulan yang sudah nyesek ya, kita mau lakukan langkah profetik ini. Saya percaya malam ini Tuhan yang penuh belas kasihan lagi matanya tertuju kepada saudara yang lagi nyesek. Tuhan nyesek, Tuhan nyesek Tuhan. Mungkin saudara butuh jalan hari ini untuk terbuka. Saudara mungkin menghadapi laut hari-hari ini ya. Saudara benar-benar butuh mujizat. Tidak salah, karena memang Tuhan itu pakarnya mujizat. Dan Tuhan yang pakarnya mujizat malam ini lagi punya hati belas kasihan buat saudara. Dan dia sedang mengulurkan tangannya buat saudara. Dan dia punya kehendak yang terbaik di balik yang terburuk yang sedang menimpa saudara dan saya. Hari ini jangan takut. Apapun yang terjadi malam ini, yuk saudara yang punya pergumulan dan butuh pertolongan yang benar-benar hari ini saudara bilang ini, Tuhan tolong saya lagi ngadapi deadline, saya lagi ngadapi jatuh tempo Tuhan, saya lagi menghadapi ancaman dan sebagainya. Yuk kita mau malam ini berdoa. Taruh tangan saudara di dada saudara, kita mau berdoa. Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami hanya mau melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Engkau melihat begitu banyak tangan-tangan yang ditaruh di dada. Mereka berkata, Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami cuma seorang hamba. Kami hanya datang Tuhan kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami gak marah. Sekalipun badai di dalam kehidupan kami bertambah besar sampai rasanya kami gak punya jalan keluar, kami cuma bersyukur aja kepadamu Tuhan. Dan kami sudah berserah kepada kemauan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau mau, kalau Engkau mau pulihkan kami, pulih Tuhan. Berkati kami, berkati Tuhan. Pulihkan rumah tangga kami Tuhan. Yang sakit kalau Engkau mau sembuhkan kami, sembuh semuanya Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini ampuni kami kalau kami belum bisa menjaga hati. Mulai hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau menjaga hati kami, selalu hati kami tulus bersih Tuhan. Dan kami mau punya hati yang cinta damai. Kami tidak mau lagi menciptakan
pertengkaran dalam rumah tangga, supaya masa depan doa kami tidak terhalang Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini tidak bersungut-sungut, kami sudah beriman, bersyukur dan berserah kepadamu. Apa yang terbaik Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu kehendak-Mu atas rumah tangga kami, tidak ada perceraian, kami tolak perceraian. Kehendak-Mu Tuhan atas usaha kami tolak kebangkrutan Tuhan. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Saat ini juga kehendak-Mu atas tubuh kami Tuhan, kami tolak kanker, kami tolak semua sakit penyakit apapun. Kehendak-Mu atas anak-anak kami Tuhan, saat ini menjadi anak-anak yang baik, yang takut Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan yang penuh belas kasihan ada bersama-sama dengan kami, dan Kau sudah mendengar setiap doa-doa kami. Bahkan Tuhan, tangan-Mu terulur saat ini dan Kau berkata, aku mau memberkati setiap engkau, aku mau menyembuhkan penyakitmu, aku mau memulihkan rumah tanggamu kembali. Terima kasih, aku mau memberkati keturunanmu. Terima kasih Tuhan, kami terima seketika juga hari ini, juga malam ini juga kami sudah menerima jawaban doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat-Mu Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di tengah liburan ya. Saya percaya nanti ada kesaksian ya. Saya merasa dalam hati saya ada yang Tuhan sudah jawab seketika ya. Hari ini percayalah, ada yang seketika yang Tuhan jawab seperti orang penyakit kusta. Tuhan Yesus memberkati.